no telling how far. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Penyebab korupsi: yang pertama, faktor politik; kedua, faktor hukum; ketiga, faktor ekonomi; dan keempat, faktor organisasi. Jenis-jenis korupsi. 1. Korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap, yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formal dan material. Yang ketiga adalah korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 4. Korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghasilkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. 5. Korupsi gratifikasi. Korupsi gratifikasi ini merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. 6. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan dampak di bidang ekonomi, contohnya melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Korupsi tentu saja berdampak sangat luas, terutama bagi kehidupan masyarakat miskin di desa maupun di kota. Ada beberapa dampak buruk yang akan diterima oleh kaum miskin akibat korupsi. Salah satu di antaranya adalah membuat mereka golongan masyarakat kurang mampu,
atau kaum miskin cenderung menerima pelayanan sosial yang lebih sedikit. 3. Runtuhnya otoritas pemerintahan, contohnya tidak berlakunya peraturan dan perundang-undang. 4. Dampak terhadap politik dan demokrasi, contohnya munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat. Lima, dampak terhadap penegakan hukum, contohnya fungsi pemerintah yang tidak berjalan dengan baik, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan, contohnya lemahnya alutsista, senjata dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya kekerasan dalam masyarakat. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan, contohnya menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Kita adalah bangsa besar yang sangat sanggup menilai jasa-jasa para pahlawan, bukan bangsa kelas teri yang menghargai koruptor.